Ijazah palsu. 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 Jadi itu clear. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Polemik dugaan ijazah palsu milik Jokowi semakin hari semakin memanas. Lalu sebenarnya apa yang menjadi awal pemicu polemik ini bisa sampai sebesar sekarang? Mari kita bedah alur polemik ini dari awal sampai saat ini. Selamat datang di Dokumentari by Bagus. Awal mula kasus dugaan ijazah palsu Jokowi pertama kali muncul pada tahun 2019. Seorang bernama Umar Khalid Harahap mengklaim bahwa ijazah SMA Jokowi palsu. Umar beralasan bahwa Jokowi lulus pada tahun 1980 di SMA Negeri 6 Surakarta, sedangkan SMA tersebut baru didirikan pada tahun 1986. Dugaan tersebut langsung dibantah oleh pihak sekolah. Mereka memberi klarifikasi bahwa Jokowi memang lulusan SMA Negeri 6 Surakarta yang sebelumnya bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Perubahan nama tersebut terjadi pada tahun 1985. Umar akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun Umar tidak ditahan, hanya dikenakan wajib lapor. Tahun 2022 muncul kembali sebuah gugatan oleh Bambang Trimulyono kepada Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terkait dengan dugaan ijazah palsu yang digunakan Jokowi untuk mendaftar Pilpres 2019. Ijazah yang digugat bukan hanya satu ijazah, melainkan ijazah SD, SMP, dan SMA. Bambang Tri mengklaim bahwa ijazah SMA Jokowi yang dipakai untuk pendaftaran Pilpres 2019 bukan ijazah milik Jokowi, melainkan milik Joko Wahyudi. Namun gugatan tersebut terpaksa dicabut karena penetapan Bambang Tri sebagai tersangka atas dugaan kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA. Kasus ujaran kebencian ini bermula dari Bambang Tri melakukan podcast di channel YouTube Gus Nur 13 Official. Dalam podcast ini membahas dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Bahkan Bambang Tri diminta Gus Nur melakukan sumpah mubahalah untuk meyakinkan informasi yang diberikan adalah benar. Akhirnya Bambang Tri dan Gus Nur divonis 6 tahun penjara. Pada tahun 2024 muncul kembali gugatan oleh Ketua Umum dari TPUA, yaitu Egy Sujana. Beliau menggugat ijazah sarjana Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lagi-lagi diklaim bahwa palsu. Akhirnya gugatan tersebut tidak diterima karena Egy Sujana tidak dapat memberikan bukti yang otentik di persidangan. Pada tahun 2025 muncul kembali gugatan, tepatnya pada tanggal 14 April 2025 yang dilayangkan oleh seorang advokat dari Surakarta bernama Muhammad Taufik. Beliau melayangkan gugatan ke 4 pihak secara langsung, yaitu ke Jokowi, KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan yang terakhir Universitas Gadjah Mada. Salah satu gugatannya ada pada ijazah SMA Jokowi. Beliau menyatakan ijazah SMA Jokowi bukan dari SMA 6 Surakarta, melainkan dari Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Laporan ini terus berjalan sampai saat ini di Pengadilan Negeri Surakarta, meskipun pihak Barreskrim sudah menyatakan ijazah Jokowi asli. Dengan banyaknya gugatan-gugatan yang dilayangkan beberapa orang terhadap Jokowi memicu reaksi beberapa tokoh publik terkait isu ijazah palsu ini. Nama-nama besar seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Dr. Rismon juga ikut meramaikan polemik ini. Mereka juga menduga bahwa ijazah Jokowi yang beredar di media sosial adalah palsu. Bukan hanya ijazah, melainkan skripsi Jokowi yang disimpan di UGM juga palsu. Mereka tidak hanya sekadar mengklaim bahwa itu palsu, tetapi mereka juga menemukan bukti kejanggalan yang memperkuat dugaan mereka. Kejanggalan tersebut jelas terlihat dari ijazah yang beredar di sosial media dan skripsi yang mereka periksa secara langsung di Universitas Gadjah Mada. Beberapa kejanggalan pada ijazah Jokowi yang beredar di sosial media menurut Roy Suryo CS diantaranya. Yang pertama, cap
tidak menimpa pas foto. Yang kedua, keanehan pada logo Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga, pas foto yang di ijazah Jokowi diklaim bukan foto Jokowi, melainkan foto sepupu Jokowi bernama Dumatno Budi Utomo. Ada juga beberapa kejanggalan pada skripsi Jokowi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada menurut Roy Suryo CS. Yang pertama, kejanggalan pada tinta yang digunakan pada skripsi Jokowi yang diduga menggunakan teknologi inkjet yang notabene teknologi tersebut baru dikeluarkan pada tahun 1992. Sedangkan Jokowi lulus pada tahun 1985. Yang kedua, kesalahan penulisan nama dosen pembimbing yang seharusnya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menggunakan huruf U, namun di skripsi Jokowi tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menggunakan OE. Yang ketiga, perbedaan tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Yang keempat, penulisan gelar yang berbeda untuk dosen pembimbing di halaman persembahan. Yang kelima, tidak ada tanggal pengesahan skripsi tersebut. Yang keenam, tidak ada lembar pengujian pada skripsi Jokowi. Dan yang terakhir, lembar pengesahan skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985. Font tersebut baru ditemukan pada tahun 1992. Dengan semakin semrawutnya situasi ini membuat Jokowi mengambil langkah hukum. Pada tanggal 30 April, Jokowi dan tim hukumnya membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait isu pencemaran nama baik. Ada 5 orang yang dilaporkan. Di antara 5 orang tersebut adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Dr. Rismon. Dan pada tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim Polri mengumumkan hasil penyelidikan kasus ijazah Jokowi dan menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Meskipun Bareskrim Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi asli, namun kasus ini belumlah selesai. Kita masih harus menunggu hasil keputusan dari persidangan sebagai keputusan final untuk mempertegas apakah ijazah Jokowi asli atau memang palsu. Begitulah alur polemik dugaan ijazah palsu Jokowi dari awal sampai saat ini. Gua Bagus, gua izin undur diri. Ciao.